Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa salaman amma ba'du. Alhamdulillah pemirsa, pada kesempatan kali ini kita masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala bisa menjumpai kembali bulan yang mulia, yakni bulan Ramadan. Semoga kita senantiasa menggunakan kesempatan yang baik ini untuk dipenuhi dengan hal-hal yang positif, yakni seperti ibadah dan amal soleh. Tidak lupa kami ucapkan selamat menunaikan ibadah puasa bagi Anda yang melaksanakannya. Semoga puasa dan ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Pemirsa yang dimuliakan oleh Allah, IRUK Channel kembali hadir menyuguhkan kajian-kajian seputar ilmu agama, diantaranya tentang ilmu nahwu. Kami akan melanjutkan pembahasan sebelumnya tentang i'rab. Kali ini saya akan membahas tentang isim-isim yang dibaca mabni. Baik pemirsa yang dimuliakan oleh Allah, hukum asal kalimah isim itu adalah mu'rab, bisa di-i'rab ya. Kemudian hukum asal kalimah huruf itu mabni. Mabni itu adalah keadaan tertentu atau satu keadaan dan tidak menerima perubahan akhir meskipun dipengaruhi oleh beda-bedanya amil. Nah, sementara hukum kalimah huruf kalimah fi'il itu ikhtilaf, ada yang mengatakan mu'rab, ada yang mengatakan mabni. Tapi di sini kita akan membahas isim-isim yang mabni. Tadi ya, isim itu kan asalnya mu'rab, bisa di-i'rabi, itu hukum asal. Maka tidak butuh alasan karena itu hukumnya asal. Berbeda dengan apabila kalimah isim itu mabni, ini butuh alasan. Karena ini sudah tidak sesuai dengan aturan dasar. Nah, kenapa kalimah isim ini bisa menjadi mabni? Sementara mabni itu kan hukum asal bagi kalimah huruf. Alasannya karena kalimah isim ini menyerupai dengan kuat terhadap kalimah huruf. Jadi apabila ada penyerupaan yang kuat terhadap kalimah huruf, maka kalimah isim pun akan dihukumi mabni. Berbeda dengan nanti apabila penyerupaannya tidak kuat, maka tetap akan dihukumi mu'rab. Nah, sedikitnya dalam penyerupaan itu ada 4 alasan, meskipun ada yang mengatakan 6 alasan. Tapi yang masyhur itu ada 4 alasan kenapa isim ini, atau ada 4 ilat kenapa isim ini dihukumi mabni. Yang pertama, kalimah isim ini dihukumi mabni atau serupa dengan huruf karena sama-sama dalam segi cetakannya, wad'inya. Kalimah huruf itu umumnya dicetak dari 1 huruf atau 2 huruf. Nah, nanti apabila ada kalimah isim yang menyerupai dalam cetakannya kepada kalimah huruf, maka ini pun akan dihukumi mabni. Contohnya seperti isim domir. Isim domir tu, contohnya dalam lafaz darabtu. Nah, tu itu kan dicetak 1 huruf. Ini kan menyerupai kalimah huruf, maka tu juga dihukumi mabni, alias dalam 1 tingkah ya, yaitu tuh. Contohnya lagi huwa. Huwa itu mabni, tidak bisa jadi hui atau huwa jadi huwu ya, tetap huwa selamanya. Kenapa? Karena ini menyerupai kalimah huruf. Kalimah huruf kan contohnya min itu dicetak dari 2 huruf, maka huwa pun disamakan dengan kalimah huruf. Sementara kan kalimah isim itu dicetak minimal dari 3 huruf ke atas, 3 huruf, 4 huruf, 5 huruf dan seterusnya. Jadi dasarnya tidak ada kalimah isim itu yang dicetak dari 1 atau 2 huruf. Lalu pertanyaannya, bagaimana dengan isim domir yang ditulis menggunakan 3 huruf seperti anta? Nah, maka ini nanti juga hukumnya disamakan dengan isim-isim domir yang lain seperti huwa dan ana. Itu yang pertama. Yang kedua, penyerupaan isim kepada kalimah huruf itu dalam segi maknanya.
baik nanti dalam segi makna yang ada wujudnya ataupun yang tidak ada. Yang pertama dulu, ini penyerupaan kalimah isim terhadap kalimah huruf yang memiliki wujudnya, yakni isim istifham dan isim syarat. Dalam alfiah dicontohkan yaitu lafadz mata. Mata itu menyerupai kalimah huruf, yaitu huruf istifham dan ada hurufnya. Contohnya hamzah istifham, ada hurufnya. Kemudian contoh lagi mata isim syarat ini disamakan dengan huruf syarat yang ada hurufnya. Contohnya in ya. Nah, ini diserupakan dengan huruf itu ada hurufnya, maka itu pun sama, kalimah isim ini akan dihukumi mabni. Yang kedua huruf itu kalimah isim ini menyerupai huruf tapi tidak ada wujudnya. Contohnya seperti isim isyarah. Nah, isim isyarah ini sama dengan huruf dalam segi maknanya tapi tidak ada hurufnya, tidak ada wujudnya. Itu alasan yang kedua. Alasan yang ketiga, kenapa isim dibaca mabni? Karena sama dengan huruf dalam segi pengamalannya. Dalam segi pengamalannya. Maksudnya pengamalan gimana? Kalimah huruf itu kan bisa mempengaruhi atau bisa beramal kepada kalimat lain, tapi pribadinya tidak bisa di-i'rabi atau tidak bisa dipengaruhi oleh kalimat lain. Artinya contoh nih, huruf min itu kan bisa menjerkan kalimah isim, tapi min sendiri tidak bisa diotak-atik atau tidak bisa dipengaruhi oleh kalimat lain karena mabni. Nah, karena punya pengamalan seperti itu, kemudian diserupai oleh kalimah isim, yakni isim fi'il, maka isim fi'il pun sama, tidak bisa menerima i'rab alias mabni. Karena isim fi'il pun sama, isim fi'il itu bisa mempengaruhi kalimah lain, tapi tidak bisa dipengaruhi oleh kalimah lain. Nah, karena memiliki kesamaan dalam segi pengamalannya, maka isim fi'il dihukumi mabni. Contohnya seperti amin. Amin itu isim fi'il yang mengandung makna fi'il, yakni istajib. Nah, maka amin itu mabni dalam semua tingkah ya amin. Tapi amin juga akan bisa mempengaruhi kalimah lain, maka kalimah setelahnya itu bisa dihukumi nasab karena amin bimakna fi'il amar. Gitu. Kemudian yang terakhir, yang keempat, ini kalimah isim mabni sama dengan kalimah huruf, sama-sama dalam segi membutuhkan kalimat lain atau fil iftikar ya, sama dalam iftikarnya, membutuhkan kalimat lain. Sesuai definisinya, huruf itu adalah kalimatun dalat alal ma'na fi ghairiha. Artinya sebuah kalimat yang menunjukkan makna apabila dibarengi dengan kalimah lain. Jadi kalimah huruf itu tidak akan berfaedah apabila tidak dibarengi dengan kalimah lain. Nah, karena kalimah huruf ini membutuhkan kalimah lain, kemudian diserupai oleh kalimah isim yang sama juga membutuhkan kalimah lain, dalam hal ini adalah isim mausul. Nah, isim mausul itu tidak akan berfaedah apabila tidak dibarengi dengan silah. Nah, karena memiliki kesamaan dalam segi iftikornya, maka isim mausul pun dihukumi mabni. Gitu. Nah, kesimpulannya jadi isim-isim yang dibaca mabni itu ada 6. Yang pertama adalah isim domir, yang kedua isim syarat, yang ketiga isim istifham, yang keempat isim isyarah, yang kelima isim fi'il, dan yang terakhir adalah isim mausul. Baik, sekian pemirsa, itulah tadi uraian mengenai isim-isim yang dibaca mabni. Semoga memberikan manfaat, menambah wawasan dan pengetahuan dalam memahami ilmu nahwu. Mohon maaf apabila banyak kekurangan di sana dan di semua penjelasan saya. Sekian, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.